Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Didi Purwanto dengan NPM 19510300059 dari Akuntansi Syariah kelas B semester 5 ingin menjelaskan soal dan juga jawaban tentang laporan keuangan konsolidasian dengan transaksi jual beli persediaan. Baiklah, di sini ada soal pada tanggal 1 Januari 2022, PT Andalas mengakuisisi 70% saham persediaan PT Surya senilai 500.000 dan kepentingan non pengendalinya 250.000 dan juga untuk nilai bukunya adalah 575.000. Nah, selisih itu diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan juga nilai buku kendaraan, gedung dan peralatan dengan masing-masing dengan selisih sebagai berikut. Mana kendaraan 15.000 dengan nilai sisa umur ekonominya 3 tahun, dan gedung 100.000 dengan sisa umurnya 8 tahun, peralatan 15.000, goodwill 45.000. Nah, total dari keempat ini selisihnya yaitu adalah 175.000. Selama tahun 2022, PT Surya berhasil memperoleh laba sebesar 100.000 dan juga membagikan dividen 25.000. Nah, ini adalah neraca saldonya sendiri per tanggal 31 Desember 2022. Nah, ini di bawah. Selain itu juga ada data transaksi jual beli persediaan antara induk dan juga anak. Di sini ada hulu. Hulu ini entitas untuk induknya dan hilir ini untuk anaknya gitu. Di sini ada. Nah, yang diminta adalah berapakah saldo penghasilan dari entitas anak yang diakui PT Andalas per 31 Desember 2022. Juga yang kedua, berapakah saldo investasi pada entitas anak PT Surya per tanggal 31 Desember 2022. Dan juga yang ketiga, untuk membuat jurnal eliminasi yang diperlukan. Baik, langsung saja di jawabannya. Baik, yang di sini yang pertama, nah, kita cari dulu nilai buku dan juga nilai wajarnya. Nilai buku ini dari mana? Dari soal tadi nilai bukunya ada 575.000. Maka dikalikan dengan 70%. 70% ini kan di sini tadi sesuai dengan di soal perintahnya PT Andalas ini mengakuisisi 70% gitu kan saham kepemilikan PT Surya. Makanya dikalikan dengan 70%. 30% ini berarti punya PT Surya. Jadi dikalikan 575.000 dikalikan dengan 70%, hasilnya adalah 402.500 dan 30%-nya berarti 172.500. Nah, selanjutnya nilai wajar. Nilai wajar ini hasil dari penjumlahan dari sini. Saham kepemilikan PT Surya senilai 500.000 dan kepentingan non pengendalinya 250.000. Jadi dijumlahkan adalah 750.000. Dikalikan dengan 70%, hasilnya 525.000 dan juga 30%-nya 222.000. Nah, untuk transaksi hulu dan hilirnya sendiri tinggal memindahkan yang sesuai dengan dari soal tadi, tinggal dipindahkan ke sini. Selanjutnya yaitu tabel diferensial. Tabel diferensial ini sendiri dari ini nama kendaraan, gedung, peralatan, goodwill gitu. Dipindahkan dari soal di sini tadi ini. Selisih atau sisa umur tadi dipindahkan ke sini. Ditulis selisihnya tadi kendaraan 15.000, gedung 100.000, peralatan 15.000 dan juga goodwillnya 45.000. Sisa umur sendiri yang dihitung yaitu yang sisa umurnya saja, yang mana sesuai dengan soal itu kendaraan dan juga gedung. Jadi ditulis ini di sini beban amortisasinya. Tinggal dibagikan ya, selisih dengan sisa umurnya. Jadi selisihnya 15.000 dibagi dengan sisa umurnya 3 tahun, maka beban amortisasinya adalah 5.000. Terus gedung 100, selisihnya 100.000 dibagi dengan sisa umurnya 8 tahun, maka sisa ini amortisasinya adalah 12.500. Nah, dari sini dikalikan juga nih. Oh ya, terus peralatan dan juga goodwill ini kan tidak sisa umur, maka hasilnya juga beban amortisasinya berarti 0. Nah, dari sini beban dari amortisasi ini dikalikan juga dengan 70% dan 30%. 5.000 dikalikan dengan 70% maka hasilnya 3.500, 30% maka 1.500. Yang 12.000 berarti 8.750 dan juga 3.750. Totalkan nih amortisasinya dijumlahkan
hasilnya 17.500, dan untuk yang 70% 12.250, dan untuk yang 30% 5.250. Nah, untuk total diferensial sendiri, tadi kan total diferensial sesuai dengan di soal adalah 175.000, maka dikalikan juga dengan 70% dan 30%, ketemunya adalah yang 70% adalah 122.500 dan yang 30% adalah 52.500. Untuk itu hasilnya untuk tabel diferensial. Selanjutnya adalah perhitungan laba dari PT Andalas dan juga PT Surya. Nanti untuk akun-akunnya sendiri yaitu ada laba, kendaraan, gedung, hulu atau persediaan hulu, terus ada juga persediaan hilir. Tinggal dimasukkan PT Andalas 70%, PT Surya 30%. Labanya tadi kan menghasilkan laba sesuai dengan soal, peroleh laba 100.000. Maka di sini 100.000 dikalikan 70% maka hasilnya 70.000, dan dikalikan dengan 30% maka hasilnya 30.000. Nah, untuk kendaraan tadi kan hasil dari ini dilihat dari tabel diferensial tadi kan 3.500 untuk yang PT Andalas atau PT induknya, maka ditulis di sini 3.500 dan 1.500. Untuk gedung 8.750 juga dipindahkan dari sini dari tabel diferensial tadi 8.750 dan juga 3.750 dipindahkan ke sini. Nah, untuk hulu ini adalah minus 8.000. Dari mana? Dari sini. So di sini keuntungannya ya, double transaksi hulu tadi 8.000. Untuk hilir adalah 2.800 dan juga 1.200. Nah, maka dijumlahkan nih, totalkan. Karena minus berarti dikurangkan ya 70.000 dikurang dengan 3.500 dikurang 8.750 dikurang 8.000 dikurang 2.800, maka hasilnya adalah 46.950. Dan untuk PT Surya dikurangkan ya 30.000 dikurang dengan 1.500 dikurang 3.750 dikurang 1.200, hasilnya 23.550. Itu untuk laba yang dibagikan. Terus selanjutnya menghitung nilai investasi PT Anak. Nilai investasi PT Anak. Yang pertama akunnya adalah saldo awal, laba dibagikan, dividen, saldo investasi. Untuk induk dan juga non pengendali. Induknya 70%, non pengendali 30%. Saldo awalnya nih 525.000 dan 225.000 dapat dari mana? Dari nilai buku. Dari nilai wajarnya 525.000 dan juga 225.000 nih nilai wajarnya tadi. Terus laba yang dibagikan 46.000, 70% nya udah 46.950. Dari mana nih? Perhitungan laba tadi dipindah ke sini. Terus dividennya, dividen tadi kan yang sesuai dengan di soal, dividen yang dibagikan oleh dibagikannya adalah 25.000. Jadi 25.000 dikalikan dengan 70% hasilnya 17.500, dan untuk pengendalian non pengendalinya 30% berarti 7.500. Jadi dijumlahkan hasilnya 554.450 dan juga 241.050. Nah, untuk pengecekan nih saldo investasinya apakah sudah balance atau belum, dicek nih dengan pengecekan saldo investasi. Saldo investasi PT Anak tadi kan 554.450 nih dari sini tadi, kali turunkan ke sini. Nah, untuk ekuitasnya 402.500 dan juga 172.500. Nah, ekuitasnya tadi dari nilai bukunya nih 402.500 dan 172.500 dikurangkan hasilnya 151.950 dan juga 68.550. Tabel diferensialnya tadi nih 122.500 dan juga 52.500. Turunkan ke sini hasilnya di sini. Terus labanya sendiri 46.950 nih dari perhitungan laba di sini. Terus dikurangkan hasilnya minus 17.500 dan juga 7.000 minus 7.500. Dividennya tadi kan 25.000. Jadi dikalikan dengan 70% dan juga 30% plusnya dipluskan 17.500 dan 7.500, maka hasilnya adalah 0. Rp 0 rupiah. Jadi perhatikan perhitungannya sudah benar. Baik, setelah itu langsung masuk di bagian raca nih. Raca tadi kan investasi entitas anaknya
belum ada di PT Andalas, masih tanda tanya nih. Nah, berarti kan di neracanya belum lengkap gitu kan, masih tanda tanya. Dan juga ini penghasilan dari entitas anaknya masih dicari gitu kan. Nah, barulah dimasukkan nih. Investasi entitas anak 554.450. Nah, ini berarti tinggal memasukkan semua nih, tinggal mau nambahkan sesuai dengan yang di soal tadi nih. Dari sini neraca ini dipindahkan ke sini, tinggal menambahkan yang investasi entitas anak 554.450. Dan juga penghasilan dari entitas anak 46.950 dapat dari sini nih, perhitungan laba. Nah, dijumlahkan semuanya dari PT Andalas, sisi debit totalnya adalah 3.294.450 dan sisi kreditnya 3.294.450, berarti balance. Nah, untuk PT Surya sama aja, tinggal dipindahkan, maka hasilnya 1.175.000. Begitu juga dengan sisi kredit, hasilnya sama saja, balance. Terus selanjutnya jurnal eliminasi. Jurnal pertama adalah akunnya eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut buku. Dipindahkan modal disetor atau saham biasanya, terus lagi saham, saldo laba, tinggal dipindahkan dari PT Surya tadi. Dipindahkan nih dari sini. 150 di saham biasanya, 150 lagi saham 115.000, saldo labanya 310. Nah, untuk sisi kreditnya itu investasi PT Surya dan juga kepentingan non penggalinya 402.500 dan juga 172.500. Terus eliminasi saldo investasi efek diferensial nih, efek diferensial tadi dari sini tabel diferensialnya. Ada kendaraan, gedung, peralatan dan goodwill sesuai dengan ditulis di sini, sesuai dengan yang di soal. Nah, sesuai dengan tabel diferensial di sini. Diturun di sini. Terus investasi PT Surya dan juga kepentingan non penggalinya adalah 122.500 dan juga 52.500. 122.500 ini dari 70% dan 52.500 ini dari 30%. Terus penyesuaian terhadap beban penyusutan akibat adanya efek diferensial. Yang pertama adalah beban penyusutan kendaraan dan juga beban penyusutan gedung, karena di sini kan tadi yang dicari sisa umurnya adalah kendaraan dan juga gedung. Nah, untuk kendaraan itu 5.000 dan gedungnya 12.500. Jadi di sini juga dibuat nih. Kendaraan 5.000, gedungnya 12.500. Akumulasi penyusunannya sama. Terus yang selanjutnya eliminasi saldo investasi atas pengakuan laba dari entitas anak. Penghasilan laba atas PT anaknya 46.950 dapat dari mana? Dari sini, dari perhitungan laba tadi. Dan juga PT Suryanya 23.500, sama aja nih. Pendapatan non pengendali. Terus selanjutnya eliminasi saldo investasi atas dividen. Investasi PT Surya dan juga dividen, kepentingan non pengendali dan juga dividen. Dividen jadikan 25.000, jadikan dikalikan dengan 70%, hasilnya 17.500. Dividennya berarti 17.500. Kepentingan non pengendalinya tadi kan 25.000 dikalikan dengan 30%, hasilnya 7.500, dividennya 7.500. Terus selanjutnya eliminasi transaksi persediaan. Ya, ada hulu eliminasi transaksi yang telah direalisasikan, yaitu pendapatan penjualan 90.000. Ini di sini. Pendapatan penjualannya 90.000. Di 90.000, BPP-nya 90.000. Hulu eliminasi transaksi yang belum direalisasikan, pendapatan penjualnya 20.000, BPP 12.000, persediaan 8.000. Dapat dari mana? Dari sini. Hulu 20.000, BPP-nya 12.000, keuntungannya 8.000. Nah, dari situ. Terus selanjutnya eliminasi transaksi persediaan. Hilir eliminasi transaksi yang telah direalisasikan 26.250 dan juga pendapatan BPP-nya 26.250. Hilirnya eliminasi transaksi yang belum direalisasikan, pendapatan penjualannya 15.000. Nah, 15.000 dan juga 11.000, BPP nya 11.000 dan keuntungannya 4.000. Oh ya,
Oh ya, lupa ini tadi pendapatan penjualan dapatnya 26.250 ini, dan juga WWP-nya 26.250. Dapatnya ada, baiklah, dapatnya ada 26.250 rupiah ini dari sini. Dari 35.000 ini hasilnya dikalikan dengan 70%, maka dapatnya 26.250 rupiah. Maka total semuanya keseluruhan dari jurnal eliminasi ini adalah 1.014.250 rupiah, seperti itu. Di sisi kreditnya pun sama. Terus selanjutnya yaitu kertas kerja. Nah, kertas kerja ini tinggal dimasukkan aja nih. Neraca tadi dari PT Andalas hingga PT Surya dipindahkan ke sini nih. Semuanya dari neraca ini dipindahkan ke sini. Tinggal masukkan semuanya, tinggal dimasukkan keseluruhannya ya. Tapi ditambahkan akumulasi penyusutan kendaraan dan juga akumulasi penyusutan gedung, ditambahkan dari kedua akun tersebut. Nah, jurnal eliminasi ini dapatnya dari sini. Nah, semuanya dapat dari sini. Contoh nih, kayak akun investasi dari entitas anak nih, dapat 17.500, dan investasi dari PT Surya 17.500. Nah, dipindahkan ke sini. Nah, untuk si kredit 571.950 rupiah ini dapatnya dari dijumlahkan nih 554.450 ditambahkan dengan 17.500. Terus peralatan kendaraan dan juga akumulasi penyusutan kendaraan, gedung, akumulasi penyusutan kendaraan dapatnya, dan juga Goodwill ini dapatnya dari sini nih. Kendaraan, gedung, peralatan, Goodwill, nah tinggal dimasukkan 15.000, 15.000, 100.000 gitu kan, tinggal dipindahkan, dan juga Goodwill-nya tadi 45.000 tinggal dimasukkan semuanya. Nah, terus nih untuk saldo konsolidasi ini dapatnya dari mana? Nih dari sini. Dijumlahkan antara PT Andalas, PT Surya, dan juga jurnal eliminasi, maka nanti akan jadi saldo konsolidasi. Contoh, ini akun kas PT Andalas 950.000 sisi debit, PT Surya 200.000 sisi debit. Jurnal eliminasi tidak ada, maka berarti yang dijumlahkan cuma sisi debit dari PT Surya juga PT Andalas. Berarti totalnya adalah 1.150.000 rupiah untuk saldo konsolidasi di sisi debit. Lagi, investasi dari entitas anak 554.450 sisi debit dari PT Andalas dan juga PT Surya tidak ada ternyata. Terus jurnal eliminasi sisi debit 17.500, sisi kreditnya 571.950 rupiah. Ketika dijumlahkan, maka totalnya adalah 0 rupiah, makanya tidak ditulis. Terus peralatan nih, PT Andalas ada 250.000 sisi debit, PT Surya ada 230.000 sisi debit. Terus jurnal eliminasi sisi debit ada 15.000. Jadi dijumlahkan semuanya, jadilah saldo konsolidasi, hasilnya 495.000. Seperti itu. Nah, contoh untuk sisi kredit, contohnya nih yang saya ambil di kewajiban nih. Kewajiban kan PT Andalas sendiri kewajibannya ada 700.000 sisi kredit, PT Surya sisi kredit 250.000, dan jurnal eliminasi tidak ada, maka dijumlahkan nih 700.000 ditambah dengan 250 berarti hasilnya ada 950.000. Nah, seperti itulah sampai dengan selesai semuanya, maka totalnya adalah 3.906.050 rupiah. Untuk sisi debit, sisi kreditnya pun sama, 3.906.050 rupiah, seperti itu. Selanjutnya adalah laporan laba rugi konsolidasi PT Andalas per tanggal 31 Desember 2022. Nah, ini ada akunnya, penjualan, bahan pokok penjualan, terus untuk laba kotornya berapa. Nah, ini penjualan sendiri ada 1.350.000. Dapat dari mana nih? Dari sini. Penjualan nih dari kertas kerja tadi 1.350.000 di pada saldo konsolidasi. Jadi pindah ke sini. Beban pokok penjualan 560.500 dari mana? Beban pokok penjualan 560.500. Nah, tinggal dipindahkan lagi. Terus selanjutnya
Berarti kan ditotalkan nih 1.350.000 ditambah dengan 560.500 jadinya 789.500. Nah, untuk beban penyusutan 100.000. Nah, tinggal dilihat nih, beban penyusutan 100.000. Terus beban amortisasi 132.000. Beban amortisasi 132.000. Pindahkan, dijumlahkan, hasilnya berarti 232.000. Nah, terus dikurangkan nih 789.000 dari laba kotor dikurangkan dengan laba bersih konsolidasi 500 dikurangkan dengan total beban 232.000. Maka laba bersih konsolidasinya adalah 557.500. Nah, untuk laba didistribusikan yaitu ada laba entitas non pengendali yaitu sebesar 23.550 nih. Pendapatan non pengendali 23.550. Maka dikurangkan lagi nih, laba bersih dikurangkan dengan laba entitas non pengendalinya. Maka hasilnya adalah laba bersih entitas induk adalah 533.950 rupiah. Selanjutnya PT Andalas untuk laporan perubahan modal per tanggal 31 Desember 2022. Nah, masukkan saham biasa. Dilihat saham biasa di kertas kerja tadi. Saham biasa di bagian saldo konsolidasinya 450.000. Agio saham dimasukkan. Agio saham 80.500 dimasukkan. Ditotalkan semuanya adalah 450.000 ditambah dengan 80.500 jadi 530.500. Terus saldo laba. Saldo laba dilihat di sini. Kas kerja tadi di akun di saldo konsolidasi 817.000. Terus laba tahun 2000 ini 2021, maaf. Laba tahun 2021. Ini laba tahun 2021. Laba tahun 2021 itu ada 533.950 rupiah. Jadi dimasukkan 533.950 rupiah. Terus dividen 2021, dividennya adalah 90.000 nih, 90.000, maka dimasukkan, diminuskan 90.000. Jadi 530 dijumlahkan semuanya adalah 1.260.950. Jadinya dijumlahkan 530.500 ditambah dengan 1.260.950. Jadi totalnya modal kepentingan pengendalinya adalah 1.791.450 rupiah. Ditambah lagi dengan kepentingan non pengendali, yaitu 241.050 rupiah. Ditambahkan hasilnya adalah modal per tanggal 31 Desember adalah 2.032.500. Oh, ini 2022. Nah, terus selanjutnya laporan posisi keuangan PT Andalas. Nah, ini aset lancar, ada kas. Nah, ini kan sesuai dengan soal, aset lancarnya hanya kas yang ada kan di akun ini. Nah, aset lancarnya ada 1.150 dari ini, dari saldo konsolidasi kertas kerja dari 1.150.000 rupiah. 1.150 rupiah. Nah, terus aset tetapnya ada kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, gedung, akumulasi penyusutan gedung, terus peralatan dan juga goodwill. Nah, tinggal dimindahin tadi dari hasil di sini tadi. Ini tinggal mindahin ini aja. Ini contohnya seperti kendaraan 565.000. Kendaraan mana ini kendaraan 565.000. Nah, dipindahkan terus sampai akhir nih, sampai goodwill-nya dipindahkan juga. Jadi total aset tetapnya adalah 1.832.500. Nah, untuk total keseluruhan aset dijumlahkan nih 1.150.000 ditambah dengan 1.832.500. Jadi totalnya adalah 2.982.500. Terus untuk kewajibannya sendiri adalah 950.000. Dapat dari mana di sini? Kewajiban 950.000. Dimasukkan 950.000. Untuk ekuitasnya nih, itu adalah modal konsolidasi 2.032.500 nih.
modal perubahan ini diambil dari laporan perubahan modal 2.032.500. Jadi dimasukkan, dijumlahkan nih tadi untuk total kewajiban dan likuiditas dijumlahkan 950.000 ditambah dengan 2.032.500 dan jadinya 2.982.500. Jadi semuanya adalah balance. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.